Itu kan politik, jadi kayak harus ada sesuatu yang dari ini udah mulai nih, ya udah mulai seru tuh. Oke, selamat datang di podcast Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode podcast Everywhere. Hari ini nih agak menarik podcastnya kita, karena biasanya saya ditemani selebgram. Iya. Saya juga nih Agak-agak, senang iya. nih. Oke, senang. Hari ini kebetulan saya ditemani sama ternyata orang Buton juga, satu leluhur juga. Aspal. Iya, asik. Bunda Waode Herlina. Iya. Bunda ini teman-teman yang tidak tahu, salah satu orang Buton yang bisa dibilang berkarir di Jakarta, terutama di politik. Dan menurutku unik saja, aneh saja. Dan seperti yang saya bilang tadi Bunda, saya adalah orang yang haus dengan cerita-cerita sukses di balik. Berarti kita sama. Asik sekali. Saya juga mau tahu juga nih. Oh, iya. Soalnya setahu aku, Raim nih kalau nggak salah Stand up comedy di Indosiar. Indosiar. Tahun kapan tuh ya? Itu 2016-17. Iya, 2016-17 ya. Itu. Banyak juga nih, mau tanya juga. Boleh. Saya cari-cari juga nih lah Oden nih, akhirnya ketemu juga nih. Emang jodoh. Siap, kita Jodoh. ngobrol-ngobrol santai saja. Siap. By the way, kita lagi di mana nih Bunda? Lagi ada Kita di Cempaka Putih itu. Cempaka Jalan Putih. Cempaka Putih lagi acara takjil gratis Cempaka Putih. Siap, di belakang Ini dari tahun lalu. Oh begitu. Ya, ini dari tahun lalu. Ini Ah. digagas oleh Pak Nik. Jadi Tahun lalu itu ada namanya bangkubantu.com. Bangkubantu.com. Ya, bangkubantu.com itu kita dimulai dari Pak Nik itu ngajak kita untuk membantu keluarga-keluarga yang di pandemi itu agak kesusahan dengan bantuan sembako. Nah, digagaslah sama Pak Nik, lalu kita cari CSR untuk bantu warga masyarakat yang memang waktu itu agak kesulitan untuk mendapat bantuan sembako dari pemerintah. Nah, kita mendata warga yang sama sekali nggak dapat itu, ya kita bantuin lewat Bangku Bantu. Nah, dilanjutkan dengan waktu itu akhirnya masuk ke bulan suci Ramadan. Ini salah satu Yaudah, sarannya. bikin salah satu, dan alhamdulillah ternyata keluarga Respon. kita sangat terbantu. Nah, ini acaranya kan takjil gratis. Iya. Jam 5. Ini kita masih jam 4-an, ini orang sudah antri nih. Iya, kayaknya bisa sambil nunggu. Boleh. Udah lihat sendal belum? Sendal berjejer. Oh iya tadi. Iya. Itu apa tuh? Itu kreatif anak-anaknya, sendalnya ditaruh. Oh, ditandai memang. Ditandai, itu sendal Ditandai dia. memang. Apa kita buka sepatu juga, kita ikut. Boleh. Oh, jadi yang menarik ini acara ini setiap hari di bulan Ramadan. Setiap hari. Sepanjang sampai tanggal 1 bulan penuh. Gratis. Gratis. Oh, boleh. Jadi besok datang lagi. nggak usah kemana-mana. Udah kesini lagi setiap sore. Lumayan hemat 25 hari ya lagi. Cuma harus siap ongkos saja. Jadi ini buka puasa gratis yang itu sebenarnya sponsornya memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar sini. Iya. Dibeli itu jualannya terus ke sini. Ditaruh di sini. Oh, jadi ada menarik juga ini. memang yang secara gotong royong, memang udah tahu tempatnya, langsung bawa aja ditaruh di sini dititip. Oh, Udah. jadi saya pun juga bisa tahu. Bisa. Oh, boleh. Ya, Tika juga kalau mau datang oke, bawa nggak Boleh, banyak, boleh. mau 10 mangkok, mau 10 bungkus bisa ditaruh, kan siapa yang datang siapa yang mau. Oke. Oh, jadi sekalian juga Jadi ladang ibadah. iya, dan membakar dosa. Iya. Juga. Apalagi kita ini Iya benar. sepanjang tahun berdosa terus Raim. Iya benar. Oke. Berarti bisa datang kapanpun di sini. Bisa datang. Pokoknya Oke. mulai 5:30 sampai 5:30. Oke, 5:30 dan gratis. Oke, di Cempaka Putih. Jalan apa tadi Ulan? Tidak tadi nomor. Ya itulah sekitar sini lah. Saya taruh di deskripsi lah. Awas, Nanti lo klik bikin saja. lama nih. Iya. Udah begini. Kayaknya pengaruh lapar deh. Berarti Bunda masih puasa sampai sekarang? Puasa. Oke. Kalau kita tanya dulu. Bunda ini hanya numpang nama Waode saja atau memang orang bau-bau atau bagaimana? Enak aja numpang nama. Biasa kan ada itu yang Asli nih. Asli, ya. Bukan aspal. Kan Buton penghasil aspal, tapi saya benar-benar asli.
Kalau ayah kan Laode Muhammad Sahihu. Ibundaku itu namanya Waode Oh, dia Alia. juga jadi pure tuh darah murni. Iya, memang Ode dari tuh. Buton Selatan. Buton Selatan. Lahir di Desa Tomba. Oh. Iya, lapangan gitu bola. Atau- Saya seneng banget main-main di Ah. itu apa kalau ada datang kapal, saya termasuk yang Oke. seneng banget kalau ada oleh-oleh, ada permen-permen dari Jakarta. Ya, ternyata saya nyampe juga di Jakarta. Sampai jadi Jakarta. Lalu ke Jakarta ini dalam rangka. Waktu itu kelas 4 SD, karena kan ayah sudah duluan di Jakarta. Oke. Kelas 4 SD saya datang, ayah sudah jadi kepala sekolah Kepala sekolah di di sini. SD ya, di Jatipulo. Lalu saya sekolah, mulailah di Jakarta, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah ketika sudah punya anak. Oh, menarik tuh. Iya. Iya. Kan kalau Kenapa kuliah sudah punya Oke. anak? Saya waktu itu memotivasi diri saya, memberi teladan kepada anak saya bahwa sekolah tidak boleh berhenti hanya karena sudah berkeluarga. Meskipun kamu nggak mampu, kita nggak mampu, sekolah nomor 1. Oke. Karena memang di zamannya kami ini, mungkin di zamannya Bunda juga, apalagi di zamannya Bunda. Iya, zaman gue ya. Itu memang orang kalau mau menikah, apalagi punya anak, selesaikan dulu kuliah, selesai dulu. Iya. Oh, tapi Kan karena kan saya kan anaknya, ayah saya kan anaknya 12. Allahu Akbar. Oh iya, memang 12. orang-orang tuh zaman dulu iya, ya. saya anak nomor 7. Jadi rebutan mau kuliah ya harus gantian sabar. Nah, karena nggak dapet ya udahlah nunggu ya terlalu kan. lama menunggu sampai sudah punya Kerja anak. sambil kuliah. Oke. Terus saya ikut taekwondo kan. Saya pernah olahraga taekwondo, ikut bertanding. Kerja. Terus ikut lomba. Pulang bengep dong biru-biru. 2 hari saya nggak masuk saya di PHK, dikasih uang 125.000 suruh berhenti. Ya udah kamu jadi atlet aja. Akhirnya nggak kerja, akhirnya kuliah berhenti juga, nggak bisa bayar lagi. Akhirnya dia udahlah menikah. Saya pikir nggak ngapa-ngapain lagi, udah menikah aja. Nah, Baru setelah lanjut, punya anak 3, Bismillah, saya harus meneruskan kuliah supaya memberi teladan kepada anak saya bahwa pendidikan itu nomor 1. Oh, menarik tuh. Seru ya? Lalu sekarang posisinya di mana? Pengurus partai PDIP juga di Ya, aktif di politik itu sejak tahun 1998. Oke. 98. Oke. 98 Oke, udah oke. hampir 23 tahun. Baru belajar jalan Dimulai saya dari tuh. Iya ya, lu kan anak gue. Ya, dimulai dari pengurus tingkat RW. Oke. Naik menjadi tingkat kelurahan, lalu tingkat kecamatan, lalu Itu PDI juga. PDI. Oh, beratnya Luar PDI sudah biasa. mendarah daging tuh. Saya militan. Oke, berarti kalau di berdarah itu darah iya. moncong putih tuh. Emang PDI memang dari dulu ya? Dari Oke, dulu. oke. Oh, Ini merah. 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 Oke. Nih lihat dong, merah. Oke, dari tahun 9. Oke, Iya. mulai dari yang kecil-kecil sampai sekarang, Sampai sekarang DPC. udah sampai tingkat provinsi, Provinsi. jadi wakil ketua bidang Infocom, Hmm. lalu turun lagi menjadi ketua, turun ikut lagi tarung menjadi calon ketua DPC. Alhamdulillah direstui sama Ibu Ketua Umum, jadi ketua DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat sekarang. Jakarta Pusat, Iya. orang Buton. Orang buto. Ketua DPC Jakarta Pusat yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta. Orang Buton tuh. Orang buto. Orang Buton. Iya. Biasa injak-injak aspal. Iya. Sekarang berkarir dan oh my god. Saya agak gugup. Dan Buton dan perempuan. Perempuan. Apa tuh? Nah, mungkin juga menjadi sarana juga bahwa kepada teman-teman saya yang cewek-cewek, karena menurut ini Bunda, politik itu memang hal yang rumit sepertinya. Nah, ini ada perempuan sudah politik perempuan. Jangan Im. Jangan. Politik tuh nggak rumit. Oke, Politik gimana tuh? itu seni, politik itu suatu kegembiraan. Makanya kalau bisa nih perempuan-perempuan yang memang peduli sama lingkungannya, peduli sama kondisi tentang perempuan itu sendiri, harus mau terjun ke politik, apalagi buat anak-anak muda ya.
saran saya ini langsung aja nih Im, gue langsung gini. Maksudnya gini ya, saya karena serius Langsung keras ini, keras. Saya langsung saya langsung pengen karena gini memang nggak gampang. Im, di PDI Perjuangan itu tau gak sih? Kita tuh wajib ada 30% perempuan untuk jadi pengurus. Untuk jadi pengurus. Ternyata nggak mudah nyari pengurus 30%. Oke. Dan susah nyari perempuan yang mau aktif di partai politik. Makanya saya pikir nih yang anak-anak muda yang peduli sama mulailah ayo. Politik itu bukan sesuatu yang rumit. Politik itu sesuatu yang menurut saya bisa menjadi ladang ibadah. Menurut saya bisa membuat sesuatu yang kita bisa lakukan untuk berbuat sesuatu buat lingkungan kita. Misalnya contoh menjadi pengurus partai itu bisa melakukan misalnya tingkat kelurahan aja. Misalnya lampu mati sudah 1 minggu, ya kan? Pak RW udah nggak sanggup. Nah, pengurus ranting kan bisa bersurat kepada lurah bahwa lampu di Jalan Cempaka Putih Tengah 26A mati. Pak Lurah tolong di ini. Dan itu daya dorongnya kuat. Ketimbang kamu masyarakat biasa yang ketimbang masyarakat biasa dan pasti Pak Lurah langsung waduh dari PDI loh atau dari partai politik. Itu pasti langsung, oh iya di daerah mana, pasti langsung. Nah, maksud saya yang seperti itu yang harusnya bisa kita lakukan. Itu sangat penting orang terjun ke politik. Yang dibilang sekarang tuh serem-serem, enggak, tidak juga ya. Ada juga kabarnya sih. saja. Ada juga ya. Oknum Namanya sih. oknum. Sama aja Im di dunia. Iya, keartisan juga ya. Dan up komedi juga pastilah ada juga. Jadi ada juga hal-hal yang yang aneh-anehnya. Aneh-anehnya. Daripada mengutuk politik itu kotor, bagaimana kalau cemplungin orang-orang baik saja? Ya setuju. Nah, kita cari nih sekarang. kita cari nih. Tugas kita bagaimana supaya orang-orang baik, orang-orang yang peduli itu mau ikut di politik. Gantian sekarang kamu mau nanya. Oh, boleh. Aduh. Gini, ada Pak Polisi. Mau izin om? Ya Pak. Iya. Cerita-cerita. Nggak apa-apa. Cerita. Nggak apa-apa. Pak. Lewat saja. Om boleh ambil sedikit bapaknya. Saya juga waktu dengar namamu Laode Raim. Cuma karena nggak sempet ngikutin terus, tapi sekali ngikutin. Aduh kapan ya saya pengen ketemu suatu saat gitu kan. Terus ini anak gimana ya? Nah saya mau nanya, kok bisa awalnya apa yang membuat kamu jadi stand up? Bahwa bisa nggak sih semua anak muda itu bisa jadi pelawak? Oh bisa, menurutku bisa. Karena stand up, terutama komedi itu menurutku pure adalah ilmu. Ada kurikulumnya, ada caranya, ada metodologinya, ada sarananya. Pure ilmu sama seperti sulap, sama seperti main gitar, ada ilmunya. Tapi tentu harus banyak baca juga ya? Enggak juga? Kayaknya itu bahan bakar utama. Nekat. Kalau saya rasa itu bahan bakar utama. Nah, dan baca kan bukan hanya sekedar buku saya baca, juga bisa observasi, bisa nonton berita, itu juga baca dalam sarana kayanya menurutku. Kebetulan saya minatnya di FKIP, pendidikan di pengajaran keguruan. Waktu SMA sudah rajin juga Bunda, sudah rajin mengajar ke SD, ke TK. Bisa lebih dalam nanti nih setelah podcast. Karena kan saya tuh di Komisi E, urusan pendidikan. Nah, banyak nih yang bisa kita diskusikan lebih dalam, khususnya pendidikan di Jakarta. Ternyata saya baru sadar bahwa public speaking ini menarik sekali. Kita bisa menguras air matanya orang hanya karena bicara. Kita bisa kasih ketawa orang hanya karena dari kata-kata. Betul. Sampai sekarang. Jadi keren. Siapapun tidak. By the way Bunda, saya pernah dapat gig sini nih. Pernah dapat job tulis naskah pidatonya seorang menteri. Dan masih berjabat sekarang. Sampai segitunya. Karena memang ini bisa dipelajari. Beliau saja sempat tanya tentang metodologi. Gitu. Tapi tidak usah, cukup tentang saya deh Bunda. Iya, soalnya memang menarik. Banyak anak muda juga harus daripada banyak nongkrong, mendingan juga positif. Kalau mau jadi stand up atau latihan bikin YouTuber atau ikut game gitu loh yang banyaklah sekarang yang bisa dilakukan sama anak muda. Kalau ditanya lagi modal politik itu melulu tentang uang tidak Bunda? Modal politik. Politik. Tidak melulu uang. Jadi kalau aku sih lihatnya tuh modal sosial ya. Modal sosial tuh penting.
mulai aja dulu dengan di lingkungan sendiri. Contoh saya dulu mulainya ketua RT. Ketua RT. Oh, berarti memang Bunda ini yang rangkaknya begini nih. Iya, ketua RT. Dan ketua RT ya? Iya, ketua RT tuh Ketua RT. kenapa tertarik di politik tuh? Kan rumah juga dulu di pinggir rel. Rumah di pinggir rel, di belakang. Berisik tuh, berisik. Iya, tapi anak gua nggak banyak, anak cuma 3. Oh iya, kan biasa kan sudah padat rumah, anak 17 ya Allah. Itu orang-orang di rumah tidur berdiri kali. Enggak, suatu hari pernah ada yang ke rumah. Kan pas ponakan lagi pada main kan. Teman datang dong ke rumah. Terus datang satu keluar, turun. Oh, Dek, di atas emang ada berapa kamar? 3. Kok yang turun udah lebih dari 7? Emang di atas kamarnya banyak? Ya pas denamu aja, aku bilang. Mereka heran aja. Jadi emang kalau mulai dari politik itu mulai dari lingkungan sosial aja, modal sosial. Jadi mulai dari ketua RT, terus aku pikir di lingkungan itu banyak orang yang nggak mampu. Terus gimana nih, ngapain ya caranya bantuin mereka? Awalnya tuh dari dulu tuh zaman kartu SKTM, surat keterangan tidak mampu. Sering tuh saya ngeluarin surat SKTM buat orang yang nggak mampu. Ada rumah sakit Tarakan, sampai kalau ada dari warga saya di RT 11 Jideng itu udah begini nih. Nih ntar kabur lagi nih warganya Bu Ode nih ya, kabur nih. Karena banyak yang nggak bayar kan. Nanti saya tuh ngurusin. Nah mulai dari situ. Nah kebetulan lihat terus ada ayah kan memang awalnya juga dari partai politik di PNI dulu. Jadi saya ikutlah jadi pengurus di partai supaya bisa sedikit-sedikit minimal merubah lingkungan sendiri aja dulu. Gitu. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya. Simpel. Oke. Makanya yang bilang rumit enggak ada. Oke. Berita-berita aja yang bikin kita kayak mencekam, enggak rumit. Karena tidak menarik juga ekspos ya, berita baik. Iya, betul. Jarang ya. Iya, soalnya kita ini kan orang Indonesia yang suka yang baku pukul, suka yang yang masalah, suka yang pencuri. Itu tidak mau dengar itu. Ada orang Buton ternyata bisa berkarir di politik dan di DKI. Men, saya dengar cerita itu dapat kabar dari Pade, saya gokil juga, ada juga orang kita selalu sebutin orang kita pada orang kita yang bisa berkarir dan jadi tidak melulu tentang uang enggak. Ya modal sosial itu bahan bakar utamanya ya? Bahan bakar utama. Pun sampai di posisi sekarang ini segampang yang saya pikir apa perlu punya hambatan perjalanan yang panjang atau bagaimana? Tentu setelah sudah berkecimpung tidak segampang itu sih, maksudnya pasti berarti namanya. Pas ada mulainya nih? Ketika memulainya kan namanya sudah di dalam, sudah ada sudah di komunitas itu, pasti kita ada masyarakat yang ada teman-teman yang namanya di komunitas namanya juga politik. Quote-nya tuh kan politik. Jadi kayak harus ada sesuatu yang dari ini udah mulai nih. Iya, udah mulai seru tuh. Lihat tuh. Oke. Nah, mulai satu nanti mereka ambil sendiri. Ambil sendiri. Nah, mereka ambil sendiri tuh. Jalankan itu ibu-ibu tuh. Oke. Tuh ambil sendiri. Tapi di sini juga yang menarik Bunda, protokol juga dijaga. Iya, dijaga. Itu garis-garis kuning itu orang untuk ngantri itu. Ngantri. Tuh mereka ngambil sendiri jadi nggak pakai disuruh lagi. Oke. Mereka antri. Jadi ambil sendiri lah, ambil sendiri. Dan beberapa orang kalau kita wawancara mereka senang banget. Ada yang udah tiap hari, sebulan tuh nggak masak. Terbantu. Oke. Ada yang dari Rawasari jauh-jauh loh. Boleh. Jadi teman-teman yang mau makan itu ada kucing. Mau buka puasa di sini boleh. Iya, boleh. Atau mau sumbang makanan pabuka juga boleh. bisa? Ya. Boleh. Oke. Menarik juga. Gratis, ambil sendiri. Ambil sendiri tuh. Oke. Jadi setiap jam 5 tuh bunyi tuh. Iya, jam 5 mulai. Oke. Bisa sampai kadang sampai 500 sampai 600 orang. Waktu hari pertama sampai 700. 700 orang yang ngantri.
Menarik juga. Saya mau 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 antri juga. entah mau antri atau mau sumbang juga boleh kayaknya. Biar ada sarannya. Iya. Lengkapnya di deskripsi teman-teman. Oke, sampai di mana tadi kita cerita apa tadi? Bunda? Tadi kalau setelah udah di Oke, sulit dapat tidak posisi perjalanannya. itu, Oke. kalau dibilang sulit enggak, tapi memang kan di politik itu pasti kita ada juga persaingan sesama politisi. Oh, segitunya. Pasti, ya. Sama kayak kita kali ya. Kayak waktu kemarin mau jadi ketua DPC kan pasti saingan ada kandidat-kandidat. Ya kan, cuma kan mungkin tinggal ketua umum memutuskan siapa yang terpilih ya. Siapa yang terpilih. Kebetulan di PD Perjuangan kalau untuk yang periode sekarang 2019-2024 itu ketua DPC itu dipilih oleh ketua umum. Oh, oke. Jadi rekam jejak apa harus semua tuh ditahu baik-baik. Ditahu ya. Berarti tidak melulu Alhamdulillah ada Waode. Oh, oke. Ada Oh, orang iya. kita. Ada orang kita biasa sering orang kita. Oh, kembali lagi kita ke Buton, Bunda. Iya. Apa yang dirindukan kalau Itu Buton, Mbak? saya lagi pengen makan pisang hijau. Itu Kasoami itu yang ada itu loh. Iya. Yang kaca bawang. Iya. Namanya kalau di Wakatobi kasomi pepe. Kasoami pepe iya, itu enak banget. Karena dia di pepe dipukul. Anget-anget ya. Itu Sama itu ikan Caholeona rore. Ih, gila itu enak banget. Ya ampun. Kecil-kecil itu. Iya. Cuma kahole. saya tuh pernah ke pasar 2 tahun lalu saya masih pulang sih. Langsung aja tuh gue makanin itu kayak kangen. Sama ini satu lagi, tainamina. Itu yang kalau kita bikin minyak. Apa namanya? Tainamina. Iya, tainamina. Apa namanya? Tainamina apa? Tainamina. Oh iya itulah bahkan saya sudah lupa. Paling enak kita makan dengan kelapa dengan kasoami itu. Enak banget tainamina. Apa itu biasa kalau kita makan Bunda, bisa kita sudah habis dah. Kita kita taruh di rambutnya kita jadi pomade. Benar. Saya juga agak ikal. Saya juga ikal pakai itu. Oh, nah, rambut kita hitam-hitam kan, karena kan kita sering pakai minyak kelapa kan. Memang rata-rata rambut kita lebat. Oke, itu yang paling dirindukan ya. Tadi sempat sebelum acaranya aku nanya, gimana caranya keramasnya? Ya sudah, keramas seperti manusia pada umumnya, biasa saja. Ya segini saja Bunda. Kalau cerita Buton, paman saya guru SMP. Datang ke sini. Di SMP mana dulu nih? Bau-bau. Oh yes. Di zaman itu kayaknya SMP bau-bau saja namanya deh. SMP. Sudah lupa saya SMP apa. Kan di belakang rumah di Cideng itu kan rel. Dia begini loh. Begini kah jalannya kereta api. Dia bingung. Dia bilang, Om, aku baru tahu. Itu guru SMP lain. Padahal guru ya. Padahal mata pelajaran SMP kereta api itu sudah ada. Iya. Kita ini memang kita harus harus sering-sering. Iya, tidak bisa harus lihat dunia ya mata. Dunia. Karena persis seperti filosofi salah satunya Bunda ini salah satu filosofi dari kita juga orang Buton. Karena kita orang Buton itu salah satu buah yang khas mirip kita. Saya cerita yang dari Buton nih, kan baru musim eskalator ya. Oh ya, yang di mall. Yang tangga jalan. Saya jatuh. Kejepit. Selalu ya punya cerita itu ya, tangga jalan. Tangga jalan. Terus kalau ibu saya mau naik, Pak Satpam tolong matikan dulu. Matikan dulu baru dia orang Buton nggak bilang, aduh situ maka. Memang kita ini harus rajin lihat dunia biar tidak kaget, toh. Biar tidak kaget. Yes, kembali lagi tadi Kasoami. Bu Parende terutama. Oh ya. Wih, Parende, Manyus. Aduh gila, kangen nih langsung Iya. Langsung, apalagi pakai belimbing yang satu-satu biji utuh tuh, ya kan? Ya Allah. Iya. Enak banget Parende. Munte namanya, munte. Munte ya? Munte itu belimbing itu.
parende, lalu lapa-lapa. Nah, saya udah lagi bikin nih di rumah. Anak saya kan yang di Jepang pulang hari Jumat. Oke. Mereka masih kental butonnya apa udah lu Kayaknya gue kental tuh? butonnya deh. Oh, masih, Karena kan masih. ibunya buton, meskipun bapaknya Jawa kan khas makannya ikan. Oke. Nah dia bilang, Bunda aku pengen lapa sebelum pulang. Nah tadi saya udah mulai bikin tuh. Saya masih bisa bikin Masih lapa, bisa. kulitnya saya masih bisa. Nah saya bikin, di rumah Lapa-lapa. besok saya bikin lapa bangsa 20 supaya anak saya bisa makan. Bagaimana tuh, asli kan buton? Asli. Asli. Iya, sebenarnya yang asli butonnya bukan lapa itu tadi, taina minyak tadi. Sampai sekarang kalau ada yang pulang ke Buton saya masih minta tahu. Oke, Maunya oke. lo bawain Masih, tainya masih. minyak. Kalau apalagi di Wakatobi budaya Sama masih. satu lagi. Apa? Itu kan kita banyak jambu monyet kan? Oke. Yang ininya oke. tuh yang buat jambu mede. Hmm. Nah kan kalau itu kan kadang-kadang Getahnya apa? enggak, jambunya. Bijinya kita bakar, Oke. baru kita pecahkan, kita makan. Oh, itu. Enaknya. Ih, Kacang main ya. pasti nggak ngalamin dia. Dapat. Dapat ya? Iya. Orang permainan kita kan itu biasa dari dulu. Iya. Ngomong-ngomong tentang makanan dan masak-masak kita Oh ya ini. bulan masuk juga. Ngomong-ngomong tentang makanan masak-masak. Iya. Kita lagi di endorse di depan kita adalah kompor listrik dari Miamin. Oke. Apa kelebihannya? Dia ini adalah hemat satu juga. Tahan dulu. Oke. Oh masih ada ini juga, running ini juga. Tidak apa-apa kan audio Ji yang Kebetulan di depan kita ini adalah kompor gas induksi dari Miamin. Iya. Tidak Nggak pakai usah gas. teman-teman tidak usah berpikir dari luar negeri. Miamin ini bukan made in China ya, bukan. Miamin ini asal kata dari Muhammad Yamin. Bunda, iya. Kenapa sekarang saya lagi aktif-aktif ajak orang untuk ke kompor listrik? Ternyata ini ada hubungannya dengan kita membantu negara ternyata, Bunda. Mantap. Karena 70% dari gas LPG yang kita pakai itu 70% kita impor dari luar. Di mana itu bisa produk dalam negeri. Ternyata kompor yang kita pakai, kompor gas yang kita pakai itu 70% kita ambil dari luar, di mana bisa menghabiskan 50 triliun setahun negara kasih keluar. Soalnya kompor gas yang murah ini ternyata kan ditalangi sama pemerintah, subsidi kan istilahnya. Iya. Jadi dengan menggunakan kompor listrik kita bisa bantu pemerintah, bantu negara. Soalnya kalau listrik kan batu bara bahan bakarnya. Batu bara kita kaya. Kalimantan, Iya, batu bara, di Sulawesi dan lain sebagainya. Malah kita itu ya impor batu bara ya. Malah kita impor batu bara, tidak apa, aman. Impor. Aman. Ya, Malah ini kita impor harus batu nih. bara. Amin. Kompor industri. Malah kita mulai dari diri kita kayaknya Dari nih ya. diri kita, terutama ini bagusnya kompor tapi tidak ada apinya, tiba-tiba masak saja. Wah, kalau pulang di Buton nanti heran lagi orang Heran sana. lagi. Begini Pak. Dede, mana ini apinya? Dipegang tabak. Nanti kejadian lagi kayak tante saya, kulkas tidak dicolok, dijadikan lemari baju. Kita bayang begini di Buton disembah ini. Dicium-cium, astagfirullah. Iya, kayaknya kita bisa nih pulang kita bawa nih ini, ya kan? Kita bawa, kita kasih tahu ke teman-teman saudara keluarga kita di Buton bahwa ini ada yang tidak pakai gas. Tidak pakai gas dan apinya tidak kelihatan. Apinya tapi tidak masak kelihatan. saja. Satu unit seperti ini murah juga, tidak kali 500. Berapa ini? 500.000 dan sudah dengan pancinya. Oh, bisa nih door prize nih, bisa nih door prize, ya. Bisa 3 door prize Boleh, podcast. boleh, Nanti saya boleh. yang boleh. Yang sponsori boleh. sip. Boleh, Nanti kalau boleh. podcast Next. lagi Oke, next. yang tahu makanan khas Buton ya kan yang Oke. bisa jawab dapat ini. Dapat begini. Boleh, Tapi yang boleh. jawab harus orang Buton ya. Kita lihat dulu namanya ada laudenya tidak? Iya. Minimal lah tuh. Laula. Lapagala. Nama-nama zaman dulu. Emang zaman dulu banget. Nama zaman dulu unik-unik deh. Ada temanku di bawah itu Lasupion. Bapaknya lihat spion, nama anaknya Lasupion, Lasupion, kaca iya. spion. Betul. Las terima. Allahu Akbar. Umbe ada itu las terima. Siapa teman-temanmu Bunda waktu coba sebut-sebut La saja. Owe. La Owe. La Owe, umbe, la Owe.
Iya, jadi bisa dipesan teman-teman kalau mau pesan ini di Tokopedia, di Shopee, dimanapun ada, tinggal tulis saja Miamin Muhammad Yamin. Ahmad Yamin, siap. Kompor induksi yang hemat listrik juga dan cepat masak. Ya. Kan kalau kompor gas itu Bunda, kita masih masak enak-enak tiba-tiba habis. Kita tidak tahu, ini tidak akan habis. Kecuali mati listrik mah. Iya, tapi jangan hati-hati karena nggak ada listrik, nggak kelihatan, tahu-tahu dia taruh tangannya. Nah dia coba-coba, panas kah? Langsung adu ilmu di sini. Oke deh, kita sudah mulai di ujung. Tapi tadi ngomongin adu ilmu, Oke. di bawah-bawah juga ilmunya tinggi-tinggi tau ya kan? Itu, Tapi nanti itu ya, Nanti. Next. Itu ilmu satu lagi. Oke. Oke, berarti Bunda sibuknya sekarang apa? Di fraksinya apa? Kalau di Saya di fraksi wakil sekretaris fraksi. Jadi Oke. kegiatannya itu komisi apa tuh? Komisi Kalau E. bahasanya komisi ya. Kalau saya komisi E. Bidang Kalau apa saja Bidang komisi E? pendidikan, kesehatan, olahraga, dikmental, perempuan dan anak. Nyambung juga Nyambung. permu. Iya. Itu komisi E namanya. Komisi E. Berarti aktifnya sekarang lebih ke situ. Jadi kalau ada misalnya pengaduan soal khusus Jakarta, ada keluarga kita yang tinggal di Jakarta tapi ijazah belum tertebus, Oke, boleh tuh atau langsung. anak yang misalnya SPP bertahun-tahun tidak bayar, Oke. laporkan, Oh, begitu nanti kita ya? bisa bantu insya Allah. Saya sih mau. Boleh juga nih. Iya. Iya. Atau ada Oke. urusan BPJS sulit, misalnya ada apa, atau misalnya yang sekarang lagi pandemi COVID misalnya, agak susah dapat bantuan sosial yang belum dapat sama sekali, laporkan, nanti kita bisa fasilitasi untuk bisa dibantu. Memang kalau jadi politisi terutama kayak Bunda begini yang menjabat itu sudah bukan hanya ibunya anak-anak saja ya, sebenarnya. Iya. Itu. Ya mudah-mudahan anak-anak muda, kawan-kawan seumurmu yang milenial tuh ya tertarik di politik, karena tadi itu minimal bisa merubah lingkungannya saja. sendiri aja dulu. Tidak Tadi harus muluk-muluk Enggak. satu. Oke. Oh, itu yang Terus salah. jangan nggak usah lihat yang di TV-TV, yang serem-serem, yang di koran-koran. Oke. Udah merubah, misalnya contoh deh Karang Taruna bisa melakukan kegiatan bakti sosial atau apa, bisa dibantu. Itu bisa Oke. Oh, jadi tidak melulu harus rangkul yang banyak ya di sekitar kita saja. Iya, bisa bikin seni budaya, bisa kayak seperti bantu begini-begini juga, takjil atau apa juga Takjil bisa. dan hal-hal yang sederhana begini bermanfaat. Iya, kayak gitu bisa. Oke. Berarti tidak peduli tuh latar belakang perempuan, Ya, muda, berusia, tidak peduli tuh. nggak ada kata tidak ada kata terlambat buat yang sudah Berusia. berusia Pun- seperti saya. Pun Bunda sampai di posisi ini juga sempat beberapa periode sebelumnya tidak di sebelumnya sudah pernah coba lagi kan? Udah, ini aku ini yang 3 keberapa? kali baru dapat. Tapi karena memang tadi itu bentuknya Semangatnya kan itu, sosial, oke. semangat untuk membantu, kemudian memang peduli sama lingkungan. Kalau ada apa-apa kita bisa bantu keluarga, tetangga, kanan kiri. Pun sebelum ada di posisi sekarang juga Bundanya juga sudah aktif juga, kita dengar-dengar tuh nama-namanya tuh ada. Nah, sampai di posisi saya berdoa juga mudah-mudahan teman-teman bisa jadi inspirasi juga kepada kita terutama yang Iya. di perantauan. Dirimu juga, dirimu juga jadi salah inspirasi juga. Kak Ode bisa keren, hebat, bisa di Iya, Indosiar top. bahwa kita pun perantau ini terutama orang Buton tidak masalah kau mau hidup dimanapun, kau bisa jadi seseorang menurutku. Karena kita itu salah satu buah yang kita suka itu buah nanas. Orang Buton itu bagaikan buah Emang nanas. lambangnya nanas kan? Iya, lambangnya nanas. Dia bisa hidup di mana saja itu Iya. buah nanas itu. Di luarnya berduri tapi di hatinya manis. Iya. Kelihatannya kita kayak galak-galak ya. Iya. Padahal di dalam menangis terus. Iya. Dan seperti nanas juga itu ya kadang-kadang menggugurkan ya. Iya. Tidak. Itu bercanda saja.
Biasa begini kita diprotes terus, orang suka tersinggung sekali. Iya. Nah, kita cerita sih. Oke deh, terima kasih banyak Bunda Siap. sudah jadi bagian dari cerita bagus. Saya itu sebenarnya sudah capek Bunda lihat podcast yang begitu-begitu saja. Yang kamu podcast harus artis begitu. Yang kamu bikin podcast harus followersmu banyak begitu. Padahal untuk mencari kebaikan itu bisa di mana saja begitu. Ya, udah mulai dari Bahkan yang dari kita yang simpel-simpel, iya. yang bukan siapa-siapa ini dilihat masyarakat yang bisa Betul. kita cari kebaikan. Betul. Ini juga salah satu juga ilmu juga buat saya juga. Terima kasih juga sudah jadi bagian dari sini. Nah, semoga kita ketemu lagi banyak sama orang-orang yang kasih inspirasi begini. Ya. Pokoknya berbuat aja, Hmm. jangan berhitung-hitung hasilnya, biar Allah yang menentukan. Asik sekali. Pasti dapatnya pasti positif. Asik sekali. Oke deh. Merdeka. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di Terima kasih, episode. Merdeka. Terima kasih Bapak. Makasih kompor. Pak Kompor Donik M Yamin. sudah mensponsori kita. Soalnya kita mau ini dulu. Mau takjil dulu. Tidak bisa. Sudah dikatit, sudah. Oke. Oke deh.